Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna dari UPT SD Negeri 3 Serian. Inilah aksi nyata saya. Modul 1.4 disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, dalam kegiatan ini biasa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Namun kembali saya jelaskan sedikit tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, kita sebagai seorang pendidik itu tujuan kita adalah menuntun seorang murid menuju ke arah positif. Nah, bagaimana kita menciptakan atau mencerdaskan siswa yang berkarakter dengan beberapa profil pada pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Nah, sebelum kita memasuki tahun ajaran baru, seorang guru itu ataupun wali kelas itu harus melakukan dulu yang namanya keyakinan kelas, di mana di sini kita harus melibatkan langsung kepada para siswa kita dalam membentuk keyakinan kelas ini. Kita membagikan selembaran kertas kepada peserta didik, kemudian dia menulis kesepakatan-kesepakatan, terus kita analisa kembali mana kesepakatan yang bisa kita ambil nantinya untuk dijadikan keyakinan kelas. Hal-hal yang bersifat positif dan membangun di dalam kelas, khususnya dalam kelas, begitu pula di lingkungan sekolah kita. Nah, pada kesempatan ini bagaimana kita sebagai seorang guru mampu memberikan kebebasan kepada murid untuk mengeksplor apa-apa saja yang perlu. Setelah itu kita melakukan tanda tangan sebagai bukti salah satu keyakinan kelas kita atau kontrak kelas kita antara guru dan murid. Kita masuk pada segitiga restitusi. Nah, adapun segitiga restitusi saya kira bisa diperhatikan di atas ini. Adapun sesi pertama yaitu menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang perhatian. Nah, selanjutnya, berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti ini. Nah, di sini posisi kita sebagai seorang pendidik itu menjadi manajer, bukan untuk menindak segala hal tentang kesalahan-kesalahan anak itu, bahkan memojokkan anak itu, menyudutkan anak tersebut, tidak. Namun sebagai seorang pendidik di sini, bagaimana kita berlaku sebagai seorang manajer. Itulah pemaparan materi tadi dari modul 1.4 disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal sampai 1.4A46 restitusi segitiga. Nah, saya kira cukup sekian pemaparan. Apa yang ada ingin ditanyakan Bapak Ibu guru hebat terkait dengan filosofi Ki Hajar Dewantara sampai dengan segitiga restitusi? Tahu Bu? Ya, silakan Bapak. Silakan Ibu guru hebat. Ya, terima kasih. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana maksud menuntun menurut filosofi Ki Hajar Dewantara? Ya, pertanyaan yang cukup bagus, Ibu guru hebat. Di sini kita menuntut di sini sebagai seorang guru, kita tidak menuntut lagi seorang siswa dengan menggunakan metode belajar seperti pada zaman kolonial. Tapi bagaimana kita di sini memerdekakan siswa? Kita menyesuaikan dengan kodrat alam, dengan kodrat zaman. Maksud dari kodrat alam itu kita sesuaikan dengan lingkungan sekolah kita sendiri. Nah, kodrat zaman itu bagaimana kita menyesuaikan pembelajaran itu sesuai dengan perkembangan teknologi yang ada pada zaman sekarang ini. Saya kira cukup seperti itu. Bagaimana? Terima kasih banyak. Iya. Masih ada yang ingin ditanyakan? Ya, saya Bu. Oh iya, silakan Ibu guru hebat. Terima kasih banyak kesempatan yang diberikan kepada kami. Ya, adapun yang saya tanyakan yaitu apa yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi di lingkungan sekolah. Ya, terima kasih. Iya. Pertanyaan yang cukup bagus dan ini sering kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai seorang pendidik. Nah, di sini peran kita sebagai seorang pendidik bukan lagi untuk pemantau atau penindas dalam setiap permasalahan yang ada. Namun di sini sebagai seorang pendidik, bagaimana kita berlaku sebagai seorang manajer atau jadi titik penengah dalam setiap permasalahan yang ada di lingkungan sekolah kita. Ya, terima kasih. Ya.
Terima kasih atas semua masukan pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu guru hebat. Sekira cukup sekian pemaparan materi hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Bila bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.